pemberitaan-pemberitaan lainnya. Nah, tapi dari sekian banyaknya sistem ekonomi yang berjalan di dunia ini, ada satu sistem ekonomi yang jarang dibahas dan padahal ini relate banget dengan negara kita, yaitu ekonomi syariah. Ketika kita membahas tentang ekonomi syariah, sistem ekonomi ini identik dengan negara-negara muslim di dunia. Karena prinsip yang dianut sama sistem ekonomi syariah memang berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam. Tapi sebenarnya sistem ekonomi syariah ini juga diterapkan sama negara-negara barat yang bukan negara muslim. Salah satu contohnya kayak negara Inggris. Sekedar informasi, Inggris itu juga menerapkan sistem ekonomi syariah di negaranya, walaupun mayoritas penduduk di sana itu bukan beragama Islam. Misalnya kayak bank syariah ya. Dan bahkan ekonomi Islam di sana itu bukan cuma di sektor keuangan dan perbankan aja, tapi juga ada sektor-sektor lain. Mulai dari makanan halal, kosmetik, bahkan sampai fashion pun juga ada disebut dengan fashion halal gitu. Nah, kalau negara semaju Inggris saja percaya dengan sistem ekonomi syariah, berarti ada potensi besar nih dalam sistem ekonomi ini. Bahkan jangankan Inggris deh, negara-negara muslim kaya lainnya pun banyak gitu yang menerapkan sistem ekonomi syariah ini. Kayak misal Qatar, Arab Saudi, bahkan sampai Uni Emirat Arab pun menerapkan sistem ekonomi syariah di negaranya. Nah, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia pun jelas menerapkan sistem ekonomi syariah juga di negaranya. Ya, walaupun sistem ekonomi kita bisa bilang campuran gitu ya. Ada kapitalisme, syariah, dan sistem lain yang intinya kita tuh nggak terpaku gitu dengan satu sistem ekonomi doang secara utuh. Tapi memang harus kita pungkiri sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, kita juga menerapkan sistem ekonomi syariah. Di negara kita tuh gampang banget gitu buat nemuin produk-produk halal, mulai dari makanan, kosmetik, hiburan, dan produk-produk lainnya yang mendominasi di negara kita. Bahkan produk halal di negara kita itu sebenarnya lebih dominan daripada produk-produk non-halal. Karena logikanya para pengusaha akan menyesuaikan produknya sesuai dengan mayoritas populasi penduduk di suatu negara. Nah, tapi nih ya, walaupun kita semua tahu kalau Indonesia itu menjadi negara dengan umat muslim terbesar di dunia, tapi nyatanya ekonomi syariah di negara kita tuh gak berkembang pesat. Bahkan bisa bilang masyarakat kita lebih dominan ke ekonomi konvensional. Sebenarnya apa sih yang membuat sistem ekonomi syariah ini gak berkembang pesat di Indonesia walaupun mayoritas penduduk kita tuh muslim? Nah, di video kali ini gue mau bahas kenapa ekonomi syariah itu gak berkembang pesat di negara kita. Dan video ini jadi video spesial di bulan suci Ramadan. So, disimak sampai habis. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, kenapa ekonomi syariah itu sulit berkembang di Indonesia, penting untuk kita tuh paham dulu makna dari apa itu ekonomi syariah. Nah, makanya di bab ini, gue akan jelasin dulu secara detail apa itu ekonomi syariah. Mungkin ketika mendengar kata syariah, yang ada di benak kita itu pasti mengarah ke ajaran umat muslim. Nah, sebenarnya ekonomi syariah itu adalah sistem ekonomi yang didasarkan prinsip-prinsip agama Islam, di mana di dalam sistem ekonomi ini, semua pelaku ekonomi harus menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan nilai dan prinsip dasar yang jadi pedoman hukum umat muslim, mulai dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Jadi Al-Quran itu kitab suci umat muslim, Sunnah itu aturan agama yang diajarkan Nabi Muhammad, Ijma itu kesepakatan para ulama, dan Qiyas itu adalah hukum agama yang tidak tertulis di Al-Quran dan hadis, tapi ada kesamaan gitu dengan ayat-ayat yang ada. Kalau gue salah mau dikoreksi ya. Nah, tujuan dari ekonomi syariah sendiri itu menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan, di mana di dalam sistem ini kekayaan dan sumber daya itu digunakan bertanggung jawab untuk kesejahteraan sosial. Jadi di dalam sistem ekonomi Islam ini nggak ada yang namanya eksploitasi buruh, terus ketimpangan sosial yang terlalu jauh, yang intinya menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Nah, salah satu karakteristik utama dari ekonomi syariah adalah larangan terhadap riba atau bunga dalam transaksi keuangan. Karena prinsip ini bertujuan untuk menghindari yang namanya eksploitasi dan ketidakadilan dalam hubungan ekonomi. Ya, walaupun memang konsep riba ini ada beberapa pandangan berbeda dari para ulama, tapi yang gue tahu kenapa riba itu dilarang, ya karena dianggap merugikan sepihak. Nah, selain itu karena ekonomi syariah ini menunjukkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan sosial, ekonomi syariah juga mencakup praktik kayak zakat, wakaf untuk kepentingan umum, dan mudharabah, yaitu bagian dari keuntungan dalam bisnis. Ekonomi syariah ini sebenarnya menawarkan solusi untuk mengatasi ketidakseimbangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Karena seperti kita tahu kalau sistem ekonomi yang dibahas itu kan dapatnya ya menciptakan kesenjangan sosial semakin jauh. Di satu sisi kalau sistem ekonomi yang terpusat gitu ya, kayak sosialisme, ini menghilangkan kebebasan kita dalam praktik ekonomi. Nah, ekonomi syariah ini tuh kayak jadi solusi tengahnya gitu. Jadi kita tetap bebas melakukan praktik ekonomi, tapi tetap menjunjung nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan. Karena apa nih bedanya antara ekonomi konvensional sama ekonomi syariah? Nah, kalau ekonomi konvensional itu landasan nilainya nggak mempertimbangkan aspek keagamaan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kayak misalnya keputusan apapun itu yang penting menghasilkan keuntungan yang maksimal dan nggak peduli gitu halal atau haramnya dalam agama. Sedangkan kalau ekonomi syariah ini lebih menunjukkan gitu apa yang diajarkan oleh agama. Selain itu secara pembiayaan pun berbeda. Kalau ekonomi profesional kan produk keuangannya didasarkan oleh riba, sedangkan kalau syariah ini sistemnya berbeda.
ada yang bagi hasil, usaha bersama, dan lain semacamnya. Sebenarnya sih sama aja ya, kayak misalnya mengambil KPR 100 juta, bayarnya lebih dari 100 juta, tapi sistem transaksinya doang yang berbeda. Nah, terakhir dari tujuannya pun keduanya berbeda. Kalau konvensional itu lebih ke arah pertumbuhan dan kepentingan, sedangkan kalau ekonomi syariah itu lebih kepada keadilan dan kesejahteraan. Jadi bisa kita simpulin kalau ekonomi syariah itu ekonomi yang dijalankan berdasarkan syariat Islam, dan tujuan utama dari ekonomi syariah itu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan sosial. Nah, walaupun kalau kita lihat nih, prinsip yang dianut ekonomi syariah itu bagus dan relevan gitu sama mayoritas penduduk di negara kita yang muslim, tapi nyatanya ada beberapa tantangan bagi ekonomi syariah di dalam negara kita. Nah, ini kita bahas selanjutnya. Walaupun Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim, tapi nyatanya ekonomi syariah di negara kita justru masih terhambat untuk berkembang. Dan kalau lu lihat chart-chart ini, lu bakal tahu seberapa lamanya perkembangan industri syariah di negara kita. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat ekonomi syariah di negara kita itu masih ketinggalan atau sulit gitu untuk berkembang? Kalau menurut Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, salah satu penyebab ekonomi syariah itu susah berkembang di negara Indonesia adalah karena rendahnya sumber daya manusia yang ikut serta dalam pengembangan ekonomi syariah. Karena nih ya, walaupun populasi di negara kita itu banyak dan mayoritasnya muslim, tapi kualitas di bidang syariah itu masih belum mumpuni gitu untuk memajukan ekonomi syariah itu sendiri. Kalau menurut peta industri halal dunia, industri syariah ini sebenarnya menghasilkan sekitar 2,1 triliun US dollar setiap tahunnya. Dan dari total ini, Indonesia itu jadi salah satu negara yang omsetnya itu terbesar dari makanan dan minuman halal, yaitu sekitar 174 miliar US dollar. Cuma masalahnya, angka yang banyak ini tuh cuma datang dari satu perusahaan doang, yaitu PT Indofood. Jadi negara kita tuh masih kekurangan pemain yang berkontribusi dalam industri ini. Hasil yang mendorong industri syariah di negara kita tuh cuma beberapa doang gitu, dan masih kalah sama ekonomi konvensional. Sebenarnya hal ini bisa terjadi karena rendahnya literasi keuangan syariah di negara kita. Karena kalau menurut data dari OJK, literasi keuangan syariah di Indonesia itu cuma sekitar 9,14% doang di tahun 2022. Nah, karena literasi syariah ini masih kurang tersebar di negara kita, hasil belum banyak gitu orang yang mau berkontribusi naikin ekonomi syariah di negara kita. Bahkan gue rasa yang ngerti ekonomi syariah di sini aja masih kurang gitu. Itulah kenapa negara kita itu masih punya PR besar nih untuk genjot terus literasi keuangan syariah di lingkungan masyarakat. Karena ketika kita mau memajukan suatu industri, para pelakunya juga harus paham dulu tentang industri tersebut. Selain itu yang tak kalah pentingnya adalah industri syariah di negara kita tuh masih kurang dalam berinovasi. Contohnya nih, kayak misalnya bank syariah. Produk dan layanan yang ditawarkan sama bank syariah itu nggak jauh beda sama layanan yang dikasih sama bank-bank konvensional. Jadi hampir nggak ada pembeda gitu ketika lo pakai bank konvensional sama bank syariah. Walaupun cuma beda beberapa sistemnya doang. Ya sama beda namanya sih. Nah, tapi kan karena orang-orang lebih taunya bank konvensional, akhirnya mereka lebih milih yang profesional aja. Toh nggak beda jauh ya kan? Nih kalau kita bandingin berdasarkan jumlah data nasabah yang ada di Indonesia, jumlah nasabah dari bank syariah itu cuma sekitar 19,65 juta nasabah di tahun 2023. Sedangkan kalau kita bandingin sama bank-bank lainnya yang profesional gitu ya, angkanya itu jauh banget. Misalnya nih, kayak Bank BCA. Di tahun yang sama, nasabah Bank BCA itu sekitar 38 juta akun. Kalau kita bandingin sama Bank BRI, jumlah nasabahnya itu jauh banget, sekitar 150 juta nasabah. Angka-angka ini jelas menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia itu lebih memilih bank konvensional daripada bank syariah. Karena ya itu tadi, kurangnya pemahaman tentang bank syariah, terus kurang inovasi dari perbankan syariah, dan belum lagi kendala-kendala teknis lainnya yang ngebuat nasabah itu lebih memilih bank konvensional daripada bank syariah. Kendala-kendala begini sebenarnya nggak cuma terjadi di sektor keuangan doang ya, tapi sering ditemuin di sektor-sektor lain. Makanya heran gitu kalau banyak orang lebih memilih produk konvensional daripada yang syariah. Industri syariah di negara kita itu sebenarnya punya potensi yang cukup besar, karena seperti kita tahu bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Ada pasti ada yang janggal gitu, ketika suatu negara mayoritasnya muslim, tapi ekonomi syariahnya itu justru nggak sesignifikan itu kenaikannya. Itulah kenapa penting banget buat pemerintah untuk menjaga terus literasi keuangan syariah di lingkungan masyarakat. Karena gimana kita bisa memajukan suatu industri kalau pemahaman tentang industri tersebut aja masih kurang gitu di lingkungan masyarakat. Dan ini juga jadi PR untuk pelaku usaha syariah untuk perbanyak lagi inovasi-inovasi yang ada. Coba kalau menurut lu, apa sih akar masalah yang membuat ekonomi syariah di negara kita tuh gak signifikan kenaikannya? Coba tulis di kolom komen.